Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 52. HM, inilah yang masih menjadi soal bagiku, jawab Gagakseta dengan jujur. Sekiranya ayahmu berada di sini, pastilah bukan soal sulit lagi. Titisari menghela napas, ketika diingatkan akan kepandaian ayahnya. Sebentar ia berenung-renung, kemudian berkata lagi, semalam Sangaji berhasil menggempur dinding gua. Dia pun masih jatuh lunglai juga. Bukankah yang dilontarkan adalah tenaga sakti Bayu Sejati dan Kumayan Jati? Bukan. Bukan. Sudah kuterangkan tadi kalau pokok dasarnya ialah berpijak pada kesaktian getah Dewa Daru. Ah, tahulah aku, jerit Titisari setengah girang. Yang dilontarkan, bukankah tenaga sakti getah Dewa Daru? Otakmu memang terang, puji Gagakseta. Karena itu, aku menganjurkan kepada bakal suamimu agar menggunakan salah satu ilmu sakti saja untuk menghemat tenaga saktinya. Di kemudian hari jika sudah berhasil dilebur, itu lain halnya. Jika Kumayan Jati dan Bayu Sejati berhasil dilebur ke dalam getah sakti Dewa Daru, alangkah dahsyat hasilnya. Aku pun barangkali takkan tahan pukulannya. Kenapa? Sebab Dewa Daru bukan lagi menjadi bahan, tetapi merupakan gudang penghimpun tenaga sakti Bayu Sejati dan Kumayan Jati sekaligus, jawab Gagakseta sungguh-sungguh. Itulah pula sebabnya, aku menganjurkan agar bakal suamimu memupuk daya sakti ilmu Kumayan Jati terlebih dahulu. Karena Kumayan Jati, pada hakikatnya menghimpun tenaga murni. Sedangkan jurus-jurusnya adalah ilmu pelontaran dan perangsangnya. Tanpa merasa, mereka telah memasuki lembah Gunung Sumbing sebelah selatan. Dusun Kidang dan Arca sudah dilalui. Kini sudah mendekati Dusun Butuh. Mereka kemudian mencari sebuah gubuk yang berada di luar desa. Di sanalah mereka hendak berhenti dan beristirahat. Kebetulan sekali, gubuk itu menghadap ke barat laut. Pemandangannya sangat indah. Di sana berdiri pegunungan Butak dan perahu yang samar-samar merupakan latar belakang kemegahan Gunung Sundara. Kali Bregota yang bermata air di kaki Gunung Sumbing, terjun berdesakan melintasi batu-batu alam yang mencongakkan diri di persada bumi. Seleret petak hutan terhampar sepanjang tebingnya. Dan dengan sendirinya, angin yang turun dari pinggang gunung terhisap bening sebelum sampai ke lembah. Terasa hawanya segar bugar menyegarkan pernapasan. Sangaji lantas saja memasuki tepi hutan hendak berlatih. Ilmu Kumayan Jati hendak ditekuninya sungguh-sungguh. Ia telah membekal 3 jurus pukulan sakti. Tapi kali ini, dia tidak lagi membutuhkan sasaran batang pohon. Maksudnya hendak memahirkan rahasia lika-liku jurusnya. Baru saja ia berlatih 50 kali, keringatnya sudah membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi diam-diam ia bergirang hati, karena terasa kedua lengan dan kakinya menjadi kokoh kuat. Ia kemudian beristirahat di bawah rindang pohon sambil mensiasati letak rahasia ilmu sakti itu. Sekonyong-konyong ia mendengar suara langkah berderapan. Terdengar suara seseorang. Guru, kami kira sudah mendekati tempat tujuan. Sejurus kemudian terdengar jawaban. Matamu awas juga. HM, meskipun aku belum puas menyaksikan ilmu larimu, tetapi jika dibandingkan dengan dulu ada kemajuannya juga. Sangaji terperanjat, ia kenal suara itu. Cepat ia mengintip. Dan benar juga. Dia adalah Yuyurumpung yang sedang berjalan melintasi hutan dengan diiringkan 4 orang muridnya. Keempat murid Yuyurumpung itu pun telah dikenalnya, yakni Kartawirya, Cekatik gelar Simpit Ceker Bebek, Setan Kobar dan Maling. Melihat mereka, Sangaji mengeluh. Maklumlah dia seorang diri dan berada agak jauh dari pondokan. Dan terhadap Yuyurumpung ia segan bukan main. Maka cepat-cepat ia melompat menerjang gerombolan belukar dan lari sekuat-kuatnya. Tetapi Yuyurumpung bukan anak kemarin sore. Begitu melihat Sangaji lari seorang diri, lantas saja dia membentak. Bangsat! Kamu mau lari kemana? Setelah membentak demikian, terus saja dia lari mengejar. Kini dia telah sembuh benar seperti sedia kala. Karena itu tidak lagi ia segan-segan seperti dulu. Kecuali itu, terhadap Sangaji bencinya setengah mati. Pertama-tama gagal menangkapnya sewaktu berada di Kadipaten Pekalongan dan di alun-alun kena hajar kedua gurunya juga. Kemudian masih mendapat rintangan dari Gagakseta, sewaktu menyergap di guanya. Sekarang, dia mendapat kesempatan bagus.
Keruan saja, lantas memburu mati-matian. Keempat muridnya bukan pula orang sembarangan. Mereka pun mempunyai dendam. Teringatlah mereka, bagaimana kawan pemuda itu menggantungnya di pohon dan mempermain-mainkannya di tengah lapangan di depan orang banyak. Itulah sebabnya, seperti saling berjanji mereka serentak mengejar dan hendak menghajarnya sampai mampus. Sang Aji terus saja lari. Ia sadar akan bahaya. Tapi ketika sudah melintasi tebing kali, pondok tempat Gagak Seta beristirahat sudah dekat. Pastilah Gagak Seta akan mendengar suara perkelahiannya. Ia berharap akan mendapat bantuan. Bangsat! Jangkrik! Babi! Maki Yuyu Rumpung kalang kabut. Kamu mau minggat kemana? Jarak antara Yuyu Rumpung dan Sang Aji sudah dekat. Maka dengan terpaksa, Sang Aji sekaligus berhenti. Cepat ia berputar dan menekuk lutut sedikit. Itulah gaya lontaran pukulan Kumayan Jati ilmu sakti Gagak Seta. Kartawirya, Cekatik, Setan Kobar, dan Maling, sama sekali tak mengira bahwa Sang Aji akan berhenti dengan tiba-tiba, meskipun itulah yang mereka harapkan. Karena itu, mereka terus saja nyelonong. Pada saat itu, pukulan Sang Aji tiba. Hebat akibatnya, Setan Kobar, Maling dan Cekatik mencoba menangkis. Justru itulah letak sasaran yang dikehendaki ilmu Kumayan Jati. Maka begitu menangkis, mereka terpental 10 langkah dan kedua lengan mereka patah sekaligus. Mereka jatuh pingsan tak sadarkan diri. Yuyu Rumpung kaget bukan kepalang. Untung tadi, dia sempat menghindari. Meskipun demikian, lengannya terasa panas juga. Sewaktu diperiksa, kulitnya lecet. Sang Aji pun heran bukan kepalang. Sama sekali tak diduganya, bahwa ilmu Kumayan Jati begitu hebat. Padahal ia hanya menggunakan 5 bagian tenaganya. Sebentar ia tercengang-cengang. Ketika telah sadar kembali, segera ia meneruskan berlari cepat-cepat. Awas! Bocah itu mempunyai ilmu siluman. Teriak Yuyu Rumpung setinggi langit. Kartawirya rawat saudara-saudaramu. Biar kupegatnya sendiri, jahanam itu. Kartawirya tadi berada di pinggir sebelah utara. Ia hanya kena sambar angin pukulan Sang Aji karena itu selamatlah dia, meskipun lengannya pegal bukan main. Dalam pada itu, Yuyu Rumpung telah berhasil mencegat larinya Sang Aji. Seperti binatang galak, lantas saja ia menghadang dengan jurus yang mematikan. Sang Aji terperanjat, tanpa berpikir lagi, terus saja ia menekuk lutut dan mengirimkan pukulan ilmu Kumayan Jati lagi. Yuyu Rumpung kaget. Selama merantau hampir seluruh kepulauan Jawa, belum pernah ia melihat pukulan aneh semacam itu. Melihat siku-siku gerakannya nampak berbahaya, ia tak berani sembrono. Cepat ia berguling ke tanah. Inilah pengalamannya yang pertama bertanding melawan seseorang sampai bergulingan. Tapi mau tak mau, ia harus berbuat begitu jika ingin selamat. Melihat pukulan meleset, Sang Aji segera sadar. Cepat ia berputar dan meneruskan larinya. Tapi Yuyu Rumpung dengan sigap terus melompat, berdiri sambil mengejar. Titisari! Titisari, teriak Sang Aji ketakutan. Tolong panggil Paman Gagak Seta. Aku dirampok orang. Yuyu Rumpung terkesiap mendengar Sang Aji menyebut nama keramat itu, tapi kemudian ia berpikir, masa Gagak Seta terus-menerus berada di antara mereka. Dia laksana angin yang sebentar datang dan pergi. Apa kamu mau menggertakku? Mendapat pikiran demikian, lantas saja dia menggertak. Bangsat cilik! Kau jangan jual laga! Titisari mendengar seruan Sang Aji. Ia melongok dari pintu gubuk. Ketika melihat Yuyu Rumpung datang menguber-uber Sang Aji, timbullah watak nakalnya. Pikirnya, Paman Gagak Seta lagi tidur mendengkur. Biarlah aku menguji ilmu Ratna Dumilah. Kemudian berteriak membalas seruan Sang Aji, Aji! Janganlah takut, lawanlah dulu, nanti ku bantu. Sang Aji cemas, mengapa Titisari tidak minta bantuan Gagak Seta. Sebaliknya Yuyu Rumpung girang dan bertambah yakin, kalau Gagak Seta sesungguhnya tidak ada di antara mereka. Dengan tertawa lebar dia membentak. Hurdah! Hurdah! Kalian kelinci-kelinci muda, ayolah kemari. Kalian mau menggertakku, jangan harap. Habis membentak demikian, terus saja Yuyu Rumpung merangsek cepat. Sang Aji menjadi gugup. Maklumlah, dia kenal dan tahu kegagahan lawannya. Tanpa berpikir lagi, tiba-tiba tubuhnya berputar dan meliuk.
Itulah jurus kedua ilmu Kumayan Jati. Terus tangannya menyodok. Yuyu Rumpung sudah mendapat pengalaman. Tapi ia ingin mencoba kekuatan pukulan pemuda itu. Maka ia hanya minggir satu langkah. Mendadak saja ia merasakan arus angin sekuat batang balik menyodok dadanya. Gugup ia memiringkan tubuh. Tetapi tak urung lengannya kena sambar dan panas bukan main. Tentu saja ia jadi keheran-heranan. Pikirnya, baru beberapa hari aku berpisah dengan bocah ini, mengapa ilmunya berubah begini hebat? Sang Aji melihat lawannya mengelak, lantas saja mengulangi serangannya. Tapi kali ini Yuyu Rumpung tak berani lagi mencoba-coba. Dengan meloncat ke samping, ia mendamprat sambil merendahkan. Bangsat kecil. Kamu hanya mempunyai satu jurus pukulan, jangan harap kau bisa menaklukkanku. Sang Aji seorang pemuda yang jujur. Ia tak tahu, kalau Yuyu Rumpung agak jera dan hati-hati, ia ingin benar mengetahui kekuatannya. Tanpa curiga dia menyahut. Aku mempunyai 3 jurus. Meskipun demikian, kau tak mampu menangkis dan berani mengadu tenaga. Setelah berkata demikian terus menyerang dengan jurus ketiga. Yuyu Rumpung terkesiap. Tapi ia ingin melihat ketiga jurus lawannya. Begitu melihat Sang Aji berputar-putar melepaskan serangan, cepat ia melompat dan berhasil. Dengan pukulan ini, lantas saja ia mengenal ketiga jurus Sang Aji. Yang pertama tatkala di tepi hutan, kemudian yang kedua dan ketiga yang baru dilontarkan. Diam-diam ia bergirang. Pikirnya, asal cepat-cepat menjaga diri masakan bisa kena pukulan. Mendapat pikiran demikian, tanpa ragu-ragu lagi ia merangset. Sang Aji jadi kerepotan. Berulang-ulang kali ia kena hajar, tetapi selalu saja kena dielakkan. Lengannya lambat laun jadi pegal juga. Meskipun demikian, seleret cahaya terlintas dalam benaknya sebagai suatu pengalamannya yang berharga untuk kemudian hari. Yakni mulai meresap peringatannya tentang maksud Gagak Seta membuat sasaran pukulan sedemikian rupa sampai tak bisa bergerak. Mendapat peringatan demikian, sadarlah dia akan arti jurus-jurus ilmu sakti Kumayan Jati yang berjumlah 24 jurus. Pikirnya, sambil berkelahi aku baru mendapat 3 jurus. Seumpama 1/4 bagian saja dari semua jurus ilmu Kumayan Jati sudah kukuasai, Yuyu Rumpung bukan lagi lawanku yang berarti. Titisari tatkala itu menonton dari luar gelanggang. Ingin dia mengetahui, sampai di mana kemajuan Sang Aji. Begitu lambat laun melihat Sang Aji terdesak segera ia berseru, Aji! Minggir! Biar aku yang melawan. Berbareng dengan serunya, ia melompat memasuki gelanggang perkelahian. Tubuhnya gesit dan melayang seperti seekor burung bangau. Begitu kakinya mendarat, lantas saja tinjunya bekerja. Di luar dugaan, kedua kakinya ikut pula merangsek cepat luar biasa. Itulah salah satu jurus ilmu Ratna Dumilah. Yuyu Rumpung kaget. Cepat-cepat ia berkisar dan mundur beberapa langkah. Inilah hebat, sebab selamanya, belum pernah ia kena desak mundur lawannya dalam satu gebrakan saja. Sebaliknya Sang Aji jadi bergirang hati. Diam-diam ia bersyukur melihat kehebatan gadisnya. Maka ia melompat keluar gelanggang dan menjadi penontonnya. Titisari ternyata lincah dan cekatan menggunakan ilmu Ratna Dumilah. Hanya sayang, dia belum mempunyai tenaga dasar murni. Andai kata dasar tenaga murninya seperti Sang Aji, Yuyu Rumpung dapat dijungkirkan dalam beberapa gebrakan saja. Karena itu, sekalipun pukulannya sering mengenai sasarannya, tetapi lawannya belum juga dapat dijungkalkan. Maklumlah, Yuyu Rumpung adalah penasehat Sang Dewa Resi dan menjadi guru besar anak-anak buah Banyumas. Selain ilmunya hebat, kulitnya kebal pula dengan senjata. Beberapa jurus kemudian, ia nampak dapat mendesak Titisari. 2-3 kali Titisari kena hajar. Untung hanya tersambar lintasan. Jika kena telak, sudah semenjak tadi ia dijatuhkan, mengingat Panembahan Tirtomoyo saja tidak tahan menerima pukulannya. Dalam pada itu Kartawirya sudah datang pula dengan memapah cekatik, setan kobar dan maling bisa berjalan sendiri, meskipun kakinya pincang dan lengannya patah sebelah. Mereka berdiri di pinggir gelanggang. Melihat gurunya menang, mereka bergembira walaupun mukanya masih pucat lesi. Sang Aji jadi resah. Mau tak mau ia harus segera membantu Titisari. Mendadak ia mendengar Titisari berkata nyaring. Hai setan botak! Kamu begini kurang ajar berani mendesakku. Apa kamu tak takut Gagak Seta? Yuyu Rumpung tertawa terbahak-bahak, HM, kamu mau menggertakku?
Jangan harap. Kau tak percaya Gagak Seta berada di sini? Meskipun dia berada di sini, apa kau kira aku takut padanya? Bagus. Jadi kamu berani melawan Gagak Seta? Titisari girang. Sebab dalam hatinya, ia lagi mencari siasat memancing lawan agar menantang Gagak Seta yang lagi tidur berdengkur dalam gubuk. Kamu kira apa aku ini? Damprat Yuyu Rumpung sengit. Bagus. Jadi kamu tak takut, kalau tiba-tiba Gagak Seta muncul di depanmu? Apa yang kutakuti? Kau tak takut kegerangannya? Masa aku takut? Biarpun dia bule seperti Baladewa, Raja Matura. Aku takkan bisa kejangkitan bulenya? Oh, bagus. Kamu menghina pamanku. Dia berada dalam gubuk, gertak Titisari. Tetapi Yuyu Rumpung sudah yakin semenjak tadi, kalau Gagak Seta tidak ada di antara mereka. Itulah sebabnya dia begitu berani. Maka dengan membusungkan dada, ia meledek. Kalau benar, suruhlah dia keluar. 1000 Gagak Seta suruhlah mengkerubutku dan aku takkan mundur selangkah pun juga. Berbareng dengan kalimatnya yang penghabisan, terdengar suara orang mendehem dari dalam gubuk. Itulah dehem Gagak Seta yang terbangun oleh caci cercanya. Maka terdengar suara Gagak Seta nyaring. Nona manis, tolong hajar pipinya si monyet meloncat parit terenggut babi buduk kesodok anjing kencing. Titisari heran mendengar ucapan Gagak Seta. Tapi dasar ia cerdas, mendadak saja tahulah dia maksud orang tua itu. Bukankah monyet melompat parit itu adalah nama jurus ilmu Ratna Dumilah yang berbunyi, Amangkurat Mas melintasi perbatasan-perbatasan? Dan arti terenggut babi buduk adalah nama jurus di pegat opsir Belanda. Sedangkan istilah kesodok anjing kencing, maksudnya dihancurkan untung Suropati. Hanya saja istilah-istilah nama jurus ilmu Ratna Dumilah itu diganti demikian rupa, agar tak diketahui lawan sambil menghinanya. Titisari jadi geli setelah dapat menebak maksud Gagak Seta. Waktu itu ia melihat, Yuyu Rumpung sedang bersiaga hendak melancarkan serangan, ia berbimbang-bimbang. Pikirnya, dia menyuruhku menggunakan 3 jurus Ratna Dumilah dengan sekaligus. Apakah dia sudah bisa menebak maksud lawan? Percaya kepada kehebatan ilmu Gagak Seta, gadis itu lantas saja melancarkan serangan jurus pertama sebagai kelinci percobaan. Hasilnya sungguh mengagumkan. Mendadak saja Yuyu Rumpung gugup merubah jurus serangannya menjadi suatu pertahanan. Keruan saja, Titisari terus memberondong dengan 2 jurus berikutnya. Di luar kesadarannya sendiri tangannya mendadak saja sudah menggaplok pipi kanan Yuyu Rumpung. Untung, tangannya belum bertenaga. Meskipun demikian, sebagai pendekar besar Yuyu Rumpung malu bukan main. Monyet, makinya. Apa kamu sudah sekarat? Terdengar suara Gagak Seta dari dalam gubuk, kuda binal mendupak pantat, tercebur dalam kubangan kopi, kena sambar geledek tikus, keserobot babi gering. Titisari jadi tertawa cekikikan mendengar kalimat-kalimat pengganti istilah jurus Ratna Dumilah. Ia kini percaya benar, kalau orang tua itu dengan tepat dapat menebak kemauan musuh, garis pertahanannya dan jurus-jurus serangannya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, ia terus mendesak. Yuyu Rumpung mendengar pula ucapan Gagak Seta. Ia sibuk menduga-duga. Maka begitu melihat serangan Titisari, cepat ia bersiaga. Sebagai seorang pendekar kawakan, ia tak menjadi gugup menghadapi macam serangan bagaimanapun hebat dan anehnya. Hanya saja ia heran, mengapa dia tadi bisa kena tamparan. Padahal dia sudah bersiaga-siaga pula. Bahkan diam-diam sudah mempersiapkan suatu serangan balasan. Apakah orang yang mengkisiki gadis itu mempunyai mata dewa, pikirnya menebak-nebak. Tapi kali ini pun dia kena jebak pula. Jurus-jurus yang sudah dipersiapkan jadi macet. Sebaliknya, gerakan Titisari seperti mempunyai mata. Dengan gesit, kedua tangan dan kakinya berserabutan. Dan hati-hati Yuyu Rumpung melayani. Ia mencoba berlaku seksama. Tapi aneh. Masih saja lututnya kena sapu. Meskipun tak sampai jatuh, namun tubuhnya tergetar juga. Kurang ajar, makinya kemudian berkata nyaring mengarah ke gubuk, tolong. Siapa orang cendekiawan yang bersembunyi dalam gubuk? Sampai sekian lama ternyata dia belum juga mengenal suara siapa yang bersembunyi dalam gubuk. Sebaliknya, Gagak Seta tak mengindahkan. Waktu itu dia lagi menggerayangi masakan Titisari yang sudah disiapkan di atas tanah. Dia makan seperti kuda keranjingan.
menghantam daging, menggerogoti paha ayam, mencicipi sayur dan menyikat habis gorengan ikan sungai. Yuyu Rumpung jadi penasaran. Sebagai seorang penasehat sang Dewa Resi yang berwibawa di daerah Banyumas, ia merasa terhina. Maka dengan tak segan-segan lagi, ia mendesak Titisari sampai keripuhan. Berkali-kali gadis itu terancam bahaya. Untung dia gesit, sehingga senantiasa dapat menghindari semua pukulan. Sebaliknya, Sang Aji jadi cemas. Tanpa mengukur kepandaian sendiri, ia melompat kembali ke gelanggang. "Sekarang aku minta sambal goreng dan bergedel anjing," seru Gagak Seta dari dalam gubuk. Ternyata sambil menikmati makanan, orang tua itu masih bisa juga memberi nasihat-nasihat. Titisari segera tahu maksud Gagak Seta. Cepat luar biasa, ia mendorong Yuyu Rumpung ke suatu sudut tertentu. Kemudian ia memberi isyarat kepada Sang Aji agar memukulnya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, Sang Aji terus saja melontarkan pukulan sakti ilmu Kumayan Jati jurus pertama dan jurus kedua dengan sekaligus. Yuyu Rumpung terkejut luar biasa, ia kenal kehebatan pukulan Sang Aji. Karena itu, dengan mati-matian ia mengelak dan menjatuhkan diri bergulungan di atas tanah. Setelah dapat berdiri kembali, segera ia berseru nyaring. "Tuan yang bersembunyi di dalam gubuk. Sudilah Tuan memperkenalkan nama Tuan, agar aku tahu diri." Tapi sekali lagi, Gagak Seta tak mempedulikan. Enak saja, dia menggerumuti makanan sambil memberi petunjuk-petunjuk dari dalam dinding. Titisari dan Sang Aji heran bukan kepalang. Semua jurus-jurus yang dianjurkannya selalu tepat. Dia seperti sudah dapat menebak apa yang akan dilakukan lawannya. Itulah sebabnya, kerja sama mereka bertambah yakin dan yakin. "Bangsat! Babi!" maki Yuyu Rumpung kalang kabut. Segera dia berusaha mendesak, tapi selalu saja dapat digagalkan oleh jurus-jurus kedua anak muda yang terpimpin dari jauh. Kartawirya yang menonton dari luar gelanggang jadi penasaran pula. Ingin dia membantu, tapi segan kepada gurunya. Sebab kalau dia terus menceburkan diri dalam gelanggang tanpa seisinya adalah bagai merendahkan derajat sang guru. Karena itu, seperti cacing terinjak ia bergelisah seorang diri. Setelah cukup menghajar Yuyu Rumpung pulang balik, akhirnya Gagak Seta berkata, "Nona manis, tolong kisikan kepada binatang itu, siapakah sebenarnya yang berkata ini dan bilang, agar dia jangan berkisar dari tempatnya." Mendengar perkataan Gagak Seta, Titisari segera berkata sambil mendesak, "Hai kau binatang botak. Tahukah siapa yang berada di dalam gubuk itu? Dialah paman Gagak Seta yang sudah kuberitahukan kepadamu terlebih dahulu. Dia minta agar kamu jangan berkisar dari tempat." Mendengar ujar Titisari, Yuyu Rumpung masih saja belum percaya, ia berbimbang-bimbang. Dengan mata melotot ia mendamprat. Kau kira apa aku ini, sampai bisa kau gertak?" Titisari hendak membalas dampratan itu, mendadak ia mendengar Gagak Seta berkata nyaring. "Nona manis, kemarilah sebentar. Dan biarkan anak tolol itu melayani anjing buduk itu. Suruhlah menggempurnya dengan 3 jurus terus-menerus. Dan tak bakal dia berani mendekat." Benar juga. Ketika Sang Aji terus-menerus menggempur Yuyu Rumpung dengan 3 jurus ilmu sakti Kumayan Jati, tak berani pendekar botak itu mendekati, ia melompat mundur dan berdiri dalam jarak 10 langkah. Dengan begitu, lambat laun pertempuran jadi berhenti sendiri. Dalam pada itu, Titisari datang memasuki gubuk. Dan tak lama kemudian, keluar lagi dengan membawa sebatang tongkat terbuat dari baja putih, monet. Tongkat baja putih itu berkilauan, tatkala kena pantulan surya. Dan itulah kelebihannya ketika dibandingkan dengan tongkat yang terbuat dari kayu atau besi atau baja hitam. Selain itu tidak ada keistimewaannya lagi. Meskipun demikian, ketika Yuyu Rumpung melihat tongkat tersebut, lantas saja menjadi pucat lesi. Tubuhnya menggigil. Sang Aji dan Titisari tidak heran lagi, mengapa Yuyu Rumpung kemudian menjadi ketakutan. Mereka sudah menyaksikan tatkala Yuyu Rumpung kena gertak Gagak Seta dalam gua 2 hari yang lampau. Hanya saja, mereka tak mengira pendekar botak itu sampai menggigil tubuhnya. Paman Gagak Seta berkata, "Kamu binatang disuruh memilih macam hukuman. Apakah hukuman seperti digombong atau menerima pukulan kawanku ini?" kata Titisari. Mendengar ujar Titisari, Yuyu Rumpung sekaligus menjatuhkan diri di atas tanah. Ia menyembah berulang kali ke arah gubuk. Kemudian berkata minta dikasihani. "Kasihanilah hambamu."
Jika Paduka sudi mengampuni hamba, mulai detik ini takkan lagi berani bertemu dengan Paduka. Titisari segera balik ke gubuk. Berapa saat lagi, ia datang kembali seraya berkata, karena kamu berani berkata, maka Paman Gagak Seta memutuskan begini, kau tetap belajar kenal dengan pukulan kawanku ini ditambah mulai detik sekarang, jangan mengusik kami berdua. Jika melanggar dua larangan itu, nyawamu akan dicabut dari sedikit demi sedikit. Nah, jawablah tanpa kata-kata. Suaramu terlalu berisik. Yuyu Rumpung tahu arti kata mencabut nyawa sedikit demi sedikit. Yakni hukum picis, biasanya orang yang kena hukum picis, tubuhnya diikat pada suatu pohon. Lantas kulitnya dirusak. Setelah itu dikupas. Kemudian anggota tubuhnya dipagasi satu demi satu. Isi perut dan jantungnya akan dikeluarkan dan baru ditikam sampai mati. Karena itu, tubuhnya bertambah menggigil. Kejadian itu menunjukkan betapa berwibawa nama Gagak Seta di depan matanya. Padahal dia termasuk salah seorang pendekar sakti undangan Pangeran Bumi Gede. Nah, bagaimana? Gertak Titisari seraya mengacungkan tongkat Gagak Seta. Tanpa berani melepaskan sepatah kata, Yuyu Rumpung memanggut-manggut sambil mencium tanah. Bagus, seru Titisari girang. Segera ia mengedipi Sangaji, agar melepaskan satu jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Tapi Sangaji berbimbang-bimbang. Anak muda yang jujur hati itu, kemudian lari memasuki gubuk, berkata kepada Gagak Seta, Paman, ampuni dia. Apa kau bilang? Ampuni, bentak Gagak Seta. Selama bergaul beberapa hari itu, belum pernah Sangaji mendengar dan melihat Gagak Seta membentak begitu garang. Biasanya orang tua itu, gemar bersenda gurau dan melucu. Karena itu, hatinya terkesiap dan samar-samar tahulah dia mengapa Yuyu Rumpung bisa ketakutan setengah mati terhadapnya. Pastilah orang tua itu, di saat-saat tertentu bisa berbuat kejam luar biasa. Ya, aku memintakan ampun baginya, ujar Sangaji. Karena memukul orang tanpa perlawanan adalah suatu perbuatan pengecut. Kau tahu apa perkara pengecut dan tidak? Perkara perbuatan ksatria dan tidak. Dia orang jahat. Sekiranya tidak ada aku, bagaimana bisa dia membiarkan kamu hidup utuh? Pastilah tubuhmu akan dicincang dan dijadikan bergedel. Nah, lakukan perintahku. Kau nanti tahu, siapakah dia sebenarnya. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.